Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syarut ta'ami ta'amul walimati yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujibid da'wata faqad asallahu wa rasuluh. Dari Abu Hurairah bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk hidangan adalah hidangan pada walimah atau pesta. Orang yang membutuhkan tidak diundang, sementara orang yang tidak membutuhkan malah diundang. Wa man lam yujibid da'wata faqad asallahu wa rasuluh. Barang siapa orang yang tidak memenuhi undangan walimah, maka berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Rawahu Muslim. Di sini baginda Nabi mengatakan bahwa syarut ta'amul walimah, seburuk-buruk hidangan adalah hidangan pada acara walimah. Nah, yang dimaksud seburuk-buruk hidangan di sini adalah bukan bentuknya, bukan jenis hidangannya, bukan rupa makanannya. Tentu kalau di pesta makannya yang istimewa ya, makanan mahal barangkali, makanan yang lezat supaya bisa memberikan yang terbaik untuk tamu-tamunya. Enggak mungkin ya. Walimah kemudian menghidangkan hidangan yang asal-asalnya enggak mungkin. Pasti karena dia yang diundang para tamu, maka buahnya buah yang mahal, buah yang enak rasanya ya. Kalau tahu bentuknya nasi dibikin enak sayurnya, dibikin enak laukannya. Jadi enggak mungkin ya ada walimah kemudian dihidangkan hidangan yang asal ya, yang buruk itu tidak mungkin. Maka yang dimaksud dengan syarut ta'am di sini bukan dalam bentuk makanannya, bukan dalam bentuk hidangannya, tapi yumna'uha man ya'tiha. Karena orang yang membutuhkan tidak diundang, wa yud'a ilaiha man ya'baha. Sementara orang yang tidak membutuhkannya malah diundang. Ini yang membuat kemudian syarut ta'am menjadi seburuk-buruk hidangan, sejelek-jeleknya makanan, yaitu makanan yang ada di acara walimah atau pesta yang orang-orang fukara, orang-orang yang membutuhkan tidak diundang. Justru mereka orang-orang agniya, orang-orang kaya yang sudah berlebih, yang sudah sering makan makanan itu dan dia tidak membutuhkannya, malah diundang. Nah, ini banyak kecenderungan di masyarakat kita ya. Orang itu biasanya membuat satu pesta walimah itu tergantung siapa orangnya. Umumnya kalau yang mengadakan pesta itu pejabat, nah yang diundang juga pejabat juga umumnya itu ya. Walaupun nggak mesti, ada juga yang mengundang orang-orang kecil. Tapi kebanyakannya kalau yang membuat walimah itu, yang punya walimah adalah para pejabat. Yang punya acara atau pejabat tinggi, yang diundang biasanya para pejabat-pejabat lagi. Taruh kata misalkan seorang bupati ya, seorang wali kota. Dia buat acara pesta, entah pernikahan, walimatul arus atau walimatul khitan. Bikin pesta, bikin hajatan. Yang diundang biasanya itu para pejabat lagi itu. Para pejabat lagi itu, kecuali yang dia seorang katakanlah public figure, pejabat yang merakyat, yang punya kerendahan hati, justru yang diundang orang-orang kecil itu biasanya. Jadi walimah ini bentuk dari syukuran seseorang ketika selesai ijab kabul ataupun ada acara
Katakanlah ulang tahun ya, atau dia tasyakuran rumah barangkali, atau tasyakuran dia anaknya umpama di wisuda barangkali, atau dalam bentuk tasyakuran yang lain. Tapi yang sangat ditekankan adalah ketika walimatul arus ya, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah ketika beliau menikahkan putri beliau ya, Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau mengundang ya, para sahabat, tetangga-tetangga diundang ya, untuk menikmati hidangan, makanan yang ala kadarnya ya, sebagai bentuk berbagi ya, bertahniah, bersukacita. Ya. Bersukacita ikut berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Dan itu sangat dianjurkan, bahkan Nabi dicontohkan ya. Nabi mencontohkan untuk kita. Jadi walimah itu bukan acara foya-foya ya, tapi bentuk rasa syukur kita ingin berbagi makanan kepada tetangga kita. Yang jadi masalah biasanya itu ya, kadang orang tuh milih-milih. Yang diundang itu tentu orang-orang yang ya dekat dengan dia ya, terlepas dari dia orang kaya atau tidak, kalau kita dekat dengan dia kita undang. Kalau yang bikin acara itu misalkan Pak Gubernur, umumnya yang diundang itu adalah pejabat-pejabat tinggi itu ya. Tukang becak diundang ya kayaknya mikir-mikir juga ya. Tukang sol misal, tukang sol sepatu yang mereka membutuhkan itu sebetulnya. Mereka yang lebih membutuhkan itu. Para buruh yang memang barangkali mereka jarang memakan makanan yang istimewa apalagi diundang kepada para pejabat. Mereka luput dari undangan mereka ya pejabat ini. Yang diundangnya orang-orang top ya, orang-orang hebat, mobilnya mewah ya. Mobilnya mewah, kendaraannya mewah, bajunya mewah, amplopnya pun mewah. Nah ini kesalahan di masyarakat kita ya. Sebetulnya yang namanya kewajiban untuk menghadiri itu ya di situ letak kewajibannya, bukan memberikan amplopnya itu. Kalau amplop barangkali sudah termasuk dari budaya. Kalau kita mau membawa amplop memberikan kepada yang punya hajat itu bagus ya. Nyumbang, partisipasi ya. Tapi kalau yang bikin hajatnya orang kaya, pejabat tinggi tidak perlu dikasih amplop, nggak perlu dibantu. Kalau yang bikin walimah itu barangkali orang kecil ya. Orang kecil yang kemampuannya terbatas. Kita datang ke sana memberikan amplop itu sangat bagus sekali. Membantu meringankan beban biaya dari walimah yang dia adakan. Nah biasanya kita kalau diundang sama orang kecil ya, bukan pejabat, kita ngasih ampaunya, ngasih amplop itu ya asal. Orang kecil ini. Nanti juga kalau saya hadir di sana paling makanannya ya makanan orang-orang kecil. Ya. Ngapain ngasih amplop yang kecil? Tapi giliran yang ngundang itu pejabat tinggi, ya. Bos kita, atasan kita, ya, pimpinan kita yang dia orang yang berlebih. Saat kita ngasih amplop besar sekali. Padahal itu kurang manfaat untuk dirinya. Harusnya kalau kita memberikan amplop yang besar, dalam jumlah besar, itu kepada mereka orang yang ngundang kita, yang kondisi ekonominya lemah. Itu. Dia mendakan walimah, barangkali dia ngutang ke sana kemari, barangkali ya. Sehingga kita perlu bantu untuk biayanya. Kita berilah amplop ke orang itu. Ya. Walaupun tadi yang wajib adalah hadirnya. Sehingga kata baginda Rasulullah, "Malam yujibid da'wata faqad asallahu wa rasuluh." Orang yang tidak menghadiri undangan walimah, dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dia dianggap bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Karena dia sudah mengecewakan orang yang diundang. Ya. Mengundang itu sunnah, tapi menghadiri undangan itu wajib. Ya, seperti orang mengucapkan salam ya. Mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawab salam itu wajib. Tatkala kita sudah diundang, siapapun orang yang ngundang kita, pejabat tinggi kah, orang kaya kah, orang miskin kah, orang fuqara kah,
Kita jangan pilih-pilih. Ah, ngapain yang undang orang nggak punya. Paling-paling kalau ke sana saya nggak dapat hidangan yang istimewa ini. Nggak dapat kue yang enak ini. Orang miskin. Ah, males ah. Nah, ini salah. Ini yang terbalik yang seperti ini. Harusnya yang kita datang ke sana, kita dahulukan ke sana ya. Kemudian yang kita berikan katakanlah uang amplop ya. Yang jumlahnya besar, mestinya ke sana orang tetangga kita yang barangkali ekonominya di bawah kita. Tapi umumnya karena yang ngundang orang kecil, ya wong cilik, rakyat biasa, rakyat jelata, kita kadang-kadang ngasih amplop juga seenaknya. Alah, ngapain? Rugi saya ngasih amplop, masih ngasih amplop gede. Saya nggak dapat makanan yang istimewa di sana. Ini nih tetangga saya orang kaya, pejabat tinggi. Ya. Saya harus ngasih amplop gede supaya saya dapat hadiah istimewa, dapat makanan yang istimewa, dapat hidangan yang istimewa. Ini yang ada di masyarakat kita begitu. Kadang-kadang ada orang yang diundang walimah, dia nggak hadir, tapi titip ke orang. Pak mau kondangannya Pak? Iya. Titip sih Pak. Saya mau ada perlu. Titip amplop. Yang seperti ini salah. Yang wajib tuh bukan amplopnya, tapi hadirnya itu. Yang punya hajat juga kadang-kadang kacau lagi itu. Nggak apa-apa dah nggak hadir, yang penting amplopnya datang. Nah ini. Nggak apa-apa ya nggak hadir juga, yang penting amplopnya datang. Uang sumbangannya datang. Nah, ini juga kacau. Kita kan mau syukuran, bukan mau dagangan. Jangan sampai kita seperti orang dagangan. Saya harus ya biaya catering misalkan menghabiskan sampai 20 juta ya, untuk catering. Saya harus dapat untung dari amplop harus lebih dari itu untuk menutupi modal. Nah kok jadi modal-modalan? Kita mau tasyakuran, mau berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Berbagi makanan kepada orang lain, bukan mau dagang. Aduh rugi. Kenapa? Saya kan modal bikin acara sampai 50 juta. Ya. Ketika dapat amplop dihitung cuma ada 40 juta. Rugi saya 10 juta. Ente mau dagang atau mau syukuran? Malah yang baik itu ada ya. Pernah ada orang itu. Dia membuat walimah tasyakuran. Walimatul arus ya. Pernikahan. Setiap orang yang datang kemudian mau memberikan amplop ya, mau ngasih semacam uang angpau ya, atau uang sumbangan, ditolak. Maaf Pak, maaf Pak, maaf Bu, bukan saya menghina, bukan saya melecehkan, saya mengadakan walimah ini murni syukuran saya kepada Allah, berbagi kebahagiaan. Saya nggak mengharapkan amplop. Ditolak itu amplopnya itu. Ditolak. Jadi, orang yang mau ngasih dikembalikan lagi. Orang yang mau ngasih dikembalikan lagi itu. Ini bagus seperti ini. Yang bagus seperti ini murni tasyakuran. Bukan ngitung rugi untung. Ya, selesai hajatan dibuka itu kotak. Ya, kotak amplopnya dihitung. Ya. Ketika dihitung ternyata yang didapatkan dari hasil amplop nggak seberapa dibanding dia bikin biaya untuk bikin acara. Rugi katanya, rugi. Saya bikin walimah ini sampai mencapai 100 juta ya. 100 juta ketika buka amplop ternyata hanya dihitung 50 juta. Wah rugi, apa ini? Berarti bukan tasyakuran seperti itu, mau mencari untung. Itu bukan tasyakuran, teman dagangan itu tuh ya. Menghitung modal laba. Jadi masyarakat kita ini salah kaprah ya. Yang hadir, yang wajib itu hadirnya. Orang dibela-bela kadang-kadang ya, nggak hadir dia nitip ke orang. Jadi seolah-olah kalau kita nggak ngamplopin dosa itu. Kalau kita nggak titip amplop, nggak ngasih uang tuh dosa. Seolah-olah padahal yang wajibnya adalah datangnya ya. Malam yujibid da'wata faqad asallahu wa rasuluh. Orang yang tidak menghadiri pesta walimah sementara dia diundang,
maka dia sama dengan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sudah terhitung perbuatan dosa. Lalu bagaimana Pak? Apakah dosa Pak kalau kita datang ke satu pesta, ya, walimah, kita nggak ngasih amplop, apakah dosa? Ya tidak. Tidak, di hadis ini tidak ada kemudian hadirlah kau di walimah membawa uang, itu tidak ada. Tidak ada perintah itu. Hadirlah kau di setiap walimah ketika kau diundang dengan membawa uang, kau berikan sumbangan, tidak ada. Yang namanya sumbang itu sama dengan bersedekah, bersedekah. Ya. Dan ini diperuntukkan lebih bagusnya mereka, tetangga kita yang mengundang kita, yang ekonomi barangkali kurang. Mereka mungkin bikin walimah itu pinjam sana, pinjam sini. Kita bantu menggunakan uang amplop tadi. Nyumbang. Tapi kalau orang sudah mobilnya mewah, rumahnya megah, dia pejabat tinggi, nggak perlu kita bantu. Jangan sok-sokan kita ngasih amplop, ngapain? Ya. Yang wajib adalah datangnya, hadirnya. Ya syukur-syukur kita membawa uang, ya, untuk amplopin, ya, untuk kasih sumbangan. Tapi ingat, yang berhak kita kasih uang amplop itu mereka. Orang yang mungkin setelah dia hajatan, dia menanggung beban hutang, dia pinjam ke sana kemari, sehingga begitu selesai hajatan, selesai walimah, dia akan ditagih orang banyak atas hutang-hutangnya. Ini yang kita bantu. Sementara mereka orang-orang kaya mungkin mengeluarkan uang, katakanlah 500 juta untuk pesta. Itu sih bagi mereka enteng-enteng saja, gaji mereka juga gede gitu kan. Nggak perlu kita sumbang, kita kadang cari muka sih. Cari muka kadang-kadang kita itu, amplopnya dikasih nama. Nggak perlu kasih nama, maksudnya apa? Kita kan bersedekah, menyumbang, bersedekah, tak perlu kasih nama itu. Biar Pak, sebenarnya saya bikin hajat, dia datang, ngasih uangnya segitu lagi. Apa kita jadi hitung-hitungan duit? Kalau syukuran ya syukuran, lepaskan semua urusan duniawi. Jangan pernah hitung-hitungan untung rugi, kita bukan mau dagang, kita mau syukuran. Jangan sampai ada niat saya ngasih uang ke dia, yang ngaplopin dia 100.000. Niatnya agar nanti saya punya hajat, saya punya walimah, dia datang dengan memberikan amplop jumlah uang yang sama. Itu namanya kita apa? Investasi kalau begitu ya. Kita bukan tasyakur, investasi, kita nitip ya. Kayak di kampung-kampung kita kadang-kadang ya. Bagus mah bagus itu. Ya. Kalau di kampung itu paguyuban luar biasa. Ada yang bawa telur, ada yang nyumbang mie, ada yang nyumbang beras, ada yang nyumbang ayam misalkan ya. Tapi bukan untuk niat membantu. Tujuan nanti kalau kita punya hajat, dia akan mengembalikan uang itu. Ya, namanya pinjam meminjam, bukan sedekah, bukan sodakoh namanya, tapi pinjam meminjam. Kalau uang kan mungkin nilainya akan berubah ya. 100.000 yang hari ini mungkin 10 tahun yang akan datang akan berbeda nilainya. Kalau kita memberikan sama dengan nominal 100.000, kalau kita menghitung untung rugi ya kita rugi. Dulu 100.000 besar ya. Nah sekarang mungkin kecil. Itu kalau kita ngitung untung rugi, makanya jangan kita ngitung untung rugi. Lepaskan semua, kita bertasyakuran. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah rizki kita. Allah tambah rizki kita. Ola in kafartum, tapi yang gak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid. Kenikmatan akan berubah menjadi sebuah azab kalau kita nggak mau bersyukur kepada Allah. Jadi yang dimaksud baginda Rasulullah, kalau engkau bikin walimah, bikin acara tasyakuran, undanglah semua. Kalau kau termasuknya adalah orang yang kaya, orang yang berada, kau jangan pilih-pilih, undanglah semua. Jangan mentang-mentang kau seorang pejabat tinggi, kau punya walimah, yang kau undang orang-orang yang hebat semua. Orang-orang yang bermobil semua.
Sementara mereka orang yang bersepeda, kau remehkan. Ngapain ngundang dia? Paling datang untuk makan doang, nggak ngasih amplop. Lah apa? Kita kan mutasyakuran, bukan untuk mengharapkan amplop itu. Orang-orang kaya yang mungkin dia makan begitu sudah tiap hari. Makan daging sapi, daging ayam mungkin ya. Itu sudah setiap hari. Tapi orang-orang yang miskin, barangkali orang-orang fukara, orang-orang mustadafin yang mereka jarang makan yang enak. Mereka yang mesti kita undang. Maka akan menjadi top ya apabila ada pejabat tinggi ya. Ada pejabat tinggi, public figure, bikin walimah, bikin acara yang diundang orang-orang kecil tuh ya. Para peminta-minta ya. Orang-orang kecil yang mereka mungkin jarang makan itu diundang. Ini bagus ini. Ya. Para pedagang-pedagang kecil yang mereka hanya dapat uang, hanya seberapa ketika dia mencari uangnya. Mereka diundang. Terlepas dari mereka ngasih amplop atau tidak. Jangan lihat ke sananya. Kita kan mau tasyakuran. Berarti kita jangan sampai ada motif ingin mencari untung. Orang-orang yang kaya ya mereka barangkali dikasih makan itu, itu sehari-hari barangkali. Ya. Sehari-hari ketemu rolade itu sudah setiap hari. Ya. Ketemu opor ayam mungkin sudah sehari-hari mereka. Ya. Daging-daging yang enak, yang empuk mungkin sudah sehari-hari ya. Tapi orang-orang yang di bawah garis kemiskinan mungkin mereka jarang tiap hari hanya makan barangkali ya, makan sayur asam, ikan asin ya. Yang mereka jarang menemukan makanan seperti makanannya orang-orang kaya. Ini yang kita perhatikan. Kacau kita kadang-kadang kalau bikin acara besar. Siapa yang punya hajat ini? Menteri. Yang diundang menteri-menteri, semua pejabat tinggi, semua para bupati, para gubernur. Kenapa? Yang punya acara Pak Menteri. Orang-orang miskin cuma lihat, nonton, sambil geleweran, barangkali liurnya ya. Padahal dia tetangga dekatnya, kenapa nggak diundang? Ini zalim ini. Perbuatan zalim. Maka Nabi katakan, syarut to'am. Makanan yang ada di pesta itu menjadi makanan yang buruk. Menjadi makanan yang hina. Menjadi makanan yang menjijikkan. Jadi makanan yang jelek. Kenapa? Itu makanan yang butuh mereka tuh orang-orang fakir miskin. Bukan orang-orang kaya. Yang fakir miskin gak diundang. Orang kaya yang gak membutuhkan makanan itu malah diundang. Orang kaya yang sudah kenyang dengan hidangan seperti itu diundang. Akhirnya begitu makan tersisa dibuang, tersisa dibuang. Ngambil satu piring gak habis dibuang. Ya mungkin bagi mereka orang-orang kaya itu hidangan seperti itu membosankan. Tapi bagi orang-orang fukara mungkin itu makanan yang istimewa ya. Yang mestinya mereka makan dengan sementara kita makanan dibuang. Sisanya dibuang, sisanya dibuang. Yang makan adalah setan dan iblis sisa makanan kita. Sementara mereka yang ngimpi-ngimpi, kita kan tetangga dekat ini ya. Siapa tahu kita diundang. Walaupun dia kan pejabat tinggi, orang kaya. Siapa tahulah kita tetangga kecipratan. Masya Allah. Mengharapkanlah mungkin ya. Ternyata nggak diundang. Ngelus dada subhanallah. Benar-benar kita tuh rakyat kecil nggak dianggap. Nggak diundang. Mungkin kita sampah bagi mereka. Kita mungkin orang-orang yang nggak berguna. Yang datang hanya menghabiskan makanan barangkali. Yang mungkin kita diundang juga nggak bakal ngasih amplop gede barangkali. Sehingga nggak diundang. Ini kan zalim ya. Dosa yang seperti ini. Dosa. Karena kita sudah melalaikan mereka orang-orang yang membutuhkan itu. Jadi walam yujib da'wata faqad asallahu wa rasuluh. Orang yang menghadiri pesta maka dia telah bermaksiat. Walaupun yang ngundangnya barangkali orang yang kita nggak suka. Wajib kita hadir. Ngapain males saya Pak. Kenapa? Dia tuh nggak baik, orangnya jelek, orangnya buruk. Nggak boleh begitu ya. Sekali kita diundang wajib hadir. Walaupun kita dengan dia pernah ada masalah ya. Ya kita anggaplah nggak ada masalah lah. Kalau belum clear ya. Kita dengan dia belum ada klarifikasi.
belum ada perbaikan. Tapi saat kita diundang oleh dia, kita wajib hadir. Barangkali ketika di acara itu kita bisa saling membuka hati, saling memaafkan. Kan siapa tahu. Orang semarah-marahnya orang, sebenci-bencinya orang ketika dia datang bertamu ke rumah kita, apalagi di acara walimah, kita kan pasti menyambutnya dengan gembira. Siapa tahu dengan kita hadir di walimah, masalah dulu yang pernah ada kerenggangan hubungan bisa menjadi akrab kembali. Jadi sekali lagi syarat ta'am di sini adalah karena orang yang miskin yang membutuhkan nggak diundang, ya. Sementara mereka orang-orang kaya yang membutuhkan, yang nggak membutuhkan malah diundang. Ya. Dalam hadis lain dikatakan bi'sat ta'amul walimah. Ya. Seburuk-buruk hidangan adalah hidangan di walimah atau pesta. Yud'a ilaihal agniya wa yudrakul fuqara. Orang-orang kaya yang diundang, orang-orang miskin tidak diundang, disepelekan, dianggapnya sampah, itu orang-orang gak penting, orang-orang yang hanya datang menghabiskan makanan, orang-orang kampung, orang-orang jelata, ya. Orang udik gak perlu diundang, bikin ribet, bikin ngeres. Nah, ini orang jahat yang seperti ini, ya. Justru mereka lah, ya, doanya orang-orang miskin, doanya orang-orang fuqara yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita menjadi orang kaya, mungkin kita menjadi orang yang sukses, ada sebagian dari doa mereka. Siapa tahu suksesnya kita, kayanya kita, ada sebagian mereka yang mendoakan kita. Maka jangan kita jahat dengan mereka, ya, undang mereka. Ya, bila perlu berikan mereka servis yang lebih memuaskan daripada orang-orang kaya. Berikan hidangan yang paling istimewa untuk mereka dibanding orang-orang kaya. Kalau orang kaya mah tadi, yang hidangan yang seperti itu udah bosan. Ketemu daging lagi, sudah membosankan bagi orang yang kaya. Tapi bagi orang yang fuqara itu menjadi hidangan yang istimewa. Mungkin mereka akan merasakan begitu nikmatnya makanan itu. Di samping kita bertasyakuran, kita bersedekah dan kita mendapatkan pahala yang double. Pahala kita bersyukur kepada Allah dan pahala kita berbagi kepada sesama kita.